Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RW Diastomo dengan saya Rifki. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba sharing ya teman-teman apa itu yang dimaksud dengan head tube tapered ya. Dan apa sih manfaatnya dari head tube tapered itu sendiri. Nah, ini di depan kita ini udah ada sepeda dengan head tube. Head tube tuh model ini namanya head tube ya. Atas ke bawah ini namanya head tube. Head tube itu adalah bagian dari rangka sepeda, tapi dia di bagian depan untuk menahan sebuah fork ya teman-teman. Nah, ini head tube-nya ini bentuknya itu tapered ya teman-teman. Apa itu yang dimaksud dengan tapered? Taper itu adalah head tube yang modelnya itu dari atas ke bawah itu membesar ya teman-teman. Jadi membengkak gitu. Jadi dari sini lurus, terus sampai sini gede. Nah, head tube tapered ini ukuran bearingnya juga beda teman-teman, antara atas sama bawah. Tidak seperti head tube model oversize. Kalau head tube oversize itu dia bearing di sini sampai sini tuh sama ukurannya teman-teman. Nah, ini kita bisa buktikan di sini ada. Nah, ini ada dua bearing yang berbeda ya teman-teman. Nah, ini bearing yang bagian atas. Nah, ini untuk bearing yang bagian bawah teman-teman, untuk menahan fork. Dari sini aja kita bisa lihat ya bahwa bearingnya untuk head tube tapered itu emang lebih besar ya teman-teman bagian bawah. Nah, apa sih efeknya kalau misalkan head tube sepeda itu lebih besar teman-teman? Jadi kalau head tube ini lebih lebar di bagian bawah, head tube tapered ini ada manfaatnya teman-teman. Ini bukan gimmick tapi emang bener. Saya juga udah ngetes kalau untuk main-main di bike park ya. Jadi kalau head tube tapered itu dia ngerasanya sih untuk belok itu sepeda, kalau untuk belok ya teman-teman, ketika cornering gitu, itu rasanya lebih mantep dan feel-nya itu lebih kaku teman-teman. Jadi bagian handling bagian depan itu lebih ngikut, lebih responsif teman-teman. Itu yang saya rasakan banget sih kalau kita pakai head tube tapered. Nah ini tapi head tube tapered pun harus didukung dengan fork yang tapered teman-teman. Jadi batang forknya itu juga harus yang model taper seperti ini teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ya, bagian atas sama bagian bawah tuh melebar teman-teman. Jadi dari sini ini ukurannya 286, terus naik sampai ke bawah ini membesar teman-teman. Nah tentu dengan head tube tapered yang tadi itu harus didukung dengan fork yang tapered juga supaya mendapatkan performa yang maksimal teman-teman. Nah kadang juga ada sepeda-sepeda dari pabrikan tuh yang head tube-nya udah tapered, tapi batang forknya ini apa sih namanya ini? Nanti saya tulis di sini di bawah sini, saya lupa namanya ini. Jadi dia tuh walaupun head tube-nya udah tapered bagi sepedanya, tapi forknya itu masih oversize teman-teman. Nah itu kurang maksimal. Jadi dia head tube-nya itu udah tapered, tapi dia ininya masih oversize. Nah tapi dia pakai adaptor. Di sini pakai adaptor, jadi ya bisa juga sih, cuma memang performanya jadi kurang maksimal. Nah itu tadi adalah manfaat head tube yang model tapered teman-teman. Kenapa head tube tapered itu diciptakan? Nah sepeda-sepeda sekarang ini rata-rata sih yang untuk performa oriented ya teman-teman ya. Ini dari pandangan saya, sepeda-sepeda spek performa oriented yang sepeda cross country untuk yang level menengah ke atas itu rata-rata udah pakai tapered ya teman-teman, karena memang peruntukannya untuk performa oriented ya, untuk olahraga dan yang untuk yang serius ya teman-teman. Kalau misalkan sepeda-sepeda yang cross country tapi yang untuk commute atau untuk penggunaan sehari-hari, rekreasi, olahraga ringan itu nggak perlu sih kayaknya pakai head tube tapered. Jadi head tube yang biasa, head tube oversize. Ini saya ada contoh head tube oversize tuh kayak apa sih. Nah ini teman-teman di depan kita ini udah ada sepeda MTB dengan head tube oversize. Jadi dia head tube atasnya itu sama bawah itu sama ukurannya teman-teman, nggak ada bedanya. Jadi lurus. Dan forknya itu, batang forknya itu juga lurus teman-teman. Nah ini adalah sepeda cross country tapi untuk yang rekreasi ya atau sport ya teman-teman, bukan yang untuk performa oriented. Nah ini juga ini sepeda MTB dengan head tube tapered teman-teman. Dia atasnya kecil, bawahnya gede. Tapi ini setahu saya yang model ini forknya masih oversize teman-teman. Jadi dia pakai adaptor di sini. Nah ini masih agak koclak-koclak gitu teman-teman kalau dikencengin.
Tapi untuk performa belok, kalau head tube-nya udah taper tapi tidak didukung dengan fork yang taper juga, agak sayang sih sebenarnya teman-teman gitu. Nah teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan mengenai apa sih itu head tube tapered ya teman-teman. Kan ada yang bilang apa sih taper gitu. Nah ini jadi taper tuh kayak gitu, head tube-nya yang di bawah di atas tuh kecil, namun di bawah tuh besar, lebih gede dia diameternya. Nah di sini saya mau menunjukkan diameter dari bearing headset yang taper ya teman-teman. Ini untuk bagian atas dulu ya, kita ukur. Untuk yang atas itu di 40 mili ya teman-teman. Untuk yang bagian atas, bearing atas. Sedangkan untuk yang bagian bawah, dia di angka 50 mili teman-teman. Jadi beda 10 mili ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat, bearingnya itu yang bagian bawah itu bolanya lebih gede teman-teman dibandingkan yang atas ya. Jadi memang bearing bawah ini lebih gede supaya menahan bebannya lebih kuat dibandingkan yang atas. Nah seperti ini nih kalau udah di secara visual, kalau dipasang di sepeda. Jadi ini untuk menahan fork ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit sharing mengenai apa sih itu head tube taper dan sekilas manfaatnya apa sih head tube dari sepeda dengan head tube taper. Jadi ini merupakan teknologi ya teman-teman. Jadi hanya bisa dirasakan ketika teman-teman main di bike park ya teman-teman. Jadi sepeda itu lebih responsif. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jika ada kekurangan atau teman-teman mau nambahin bisa sharingkan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.